PRT hari ini, hari Jumat. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama untuk berdoa bersama saudara-saudara sekalian. Kita bisa belajar firman Tuhan, karena tiap minggu saya pikir sekali seminggu itu tidak cukup ya. Kalau ada Jumat gitu kita bisa berkumpul lagi, kita bisa lebih belajar lagi. Mari kita membuka nomor 24. Sungguh ku bangga Bapa. Pertanyaan sebelum mulai, siapa yang bangga punya Allah? Siapa yang bangga punya Allah Tuhan Yesus? Saya, cuma 10. Gimana yang lain? Siapa yang bangga punya rumah besar? Sekali lagi, siapa yang bangga punya Allah seperti kita? 15. Oke, kita menyanyi ya. 24. Mari. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari silakan berdiri, kita ulang lagi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Amin. Memang tak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Yes Tuhan, berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, akapela saja. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin, saudara. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bila jalanku
ajarku berharap hanya padaku. Bapakku ajaib sekali. Bapakku ajaib segala rancanganmu. Tuhanku heran perbuatanmu. Ya Tuhan, Engkau sungguh heran. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala perancangan-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, saudara-saudara. Biar kita semua bisa berkata, menurut kehendak-Mu Tuhan terjadilah. Amin. Kau sanggup melakukan segala perkara. Walaupun di dunia ini ada banyak hal kami tidak mengerti. Tuhan, kami bersyukur untuk janji firman-Mu yang selalu setia dan amin. Ajar kami ya Tuhan bertumbuh makin dekat dengan Engkau, makin mengerti firman-Mu, makin mengerti kebenaran-Mu yang membebaskan kami, memerdekakan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tahu pasti Tuhan Engkau tidak pernah salah. Padamu hanya kebaikan dan kebaikan Tuhan, kekudusan, kemuliaan. Kami yakin percaya suatu hari iblis dan semua antek-anteknya, semua manusia yang sengaja menentang Engkau Tuhan, pasti akan bersama iblis menerima hukuman. Tolong kami tetap berpegang pada janji firman-Mu agar kami setia sampai titik yang penghabisan, sampai nafas yang terakhir. Apapun yang terjadi, jangan sampai iman kami dibengkokkan. Terpuji nama-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu, Tuhan. Siapkan hati pikiran kami dalam keterbatasan pikiran, perasaan, pengalaman, dan hikmat kami ya Tuhan.
kami ingin masuk belajar kebenaran firman. Siapkan hati pikiran kami untuk terus dengan rendah hati belajar dan terus memiliki hati seorang murid yang ingin belajar dan diajar oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan dengan sebuah tema kehendak bebas menurut ajaran Alkitab. Kehendak bebas atau free will menurut ajaran Alkitab. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kalau saya mengatakan kehendak bebas atau free will, saudara pikir apa? Saudara menangkap apa dengan istilah kehendak bebas atau free will? Saya menerjemahkan free will dalam bahasa Indonesia kehendak bebas. Oke, kalau saudara tidak punya ide, kita lihat apa arti kehendak bebas menurut beberapa definisi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang terbit 1983, kehendak bebas artinya kemampuan untuk memutuskan sesuatu secara mandiri tanpa paksaan dari pihak luar. Bebas artinya tidak terhalang atau tidak terganggu. Saudara setuju? Ini arti dari KBBI. Sekarang yang kedua, menurut Cambridge Dictionary tahun 1995, kehendak bebas artinya kemampuan untuk bertindak dan memilih sesuatu dan mengambil keputusan tanpa bergantung dari pihak luar. Yang ketiga, menurut Wikipedia, itu terbit 2001, kehendak bebas atau kemauan bebas artinya kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan yang berbeda yang memungkinkan, misalnya pilihan tanggung jawab, pujian, kesalahan, dosa, nasihat, persuasi, pertimbangan, dan atau larangan. Nah, saya ingin tanya dulu, 1, 2, 3 ini ada yang membingungkan saudara nggak? Pengertian kehendak bebas. Kalau menurut pengertian 1, 2, dan 3, menurut saudara manusia punya kehendak bebas nggak? Yes or no? Punya, yes. Jadi manusia punya kebebasan untuk memilih. Manusia punya kebebasan untuk mengambil keputusan. Manusia punya kebebasan untuk memuji orang, ya, untuk melakukan yang jahat atau yang baik sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, untuk memilih sesuatu sesuai dengan kebebasan pada dirinya. Itu disebut kehendak bebas, arti secara umum, ya. Artinya dia punya bebas memilih secara sadar, termasuk kalau saudara mau tanda tangan surat, ya kan? Saudara benar-benar diharapkan sadar, tidak mabok, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, misalnya alkohol, atau paksaan orang tua, atau siapapun yang memaksa saudara. Saudara bebas untuk memilih. Itu disebut kehendak bebas. Saudara kesini malam ini menurut kehendak bebas saudara nggak? Atau dipaksa oleh orang lain? Nggak ada unsur paksaan, nggak ada unsur luar, betul nggak? Nah, itu namanya kehendak bebas. Saudara boleh memilih sesuai dengan hati saudara, pikiran saudara, kemauan saudara. Nah, sekarang kita melihat pengertian umum secara filosofis. Tadi adalah menurut definisi kamus. Sekarang kita melihat secara filosofis itu artinya apa? Secara neuroscience, secara ilmu pengetahuan, sains yang berbicara soal otak. Apa sih artinya kehendak bebas? Ya, kehendak bebas menurut filosofi, ya, menurut ajaran filsafat dan neuroscience, itu artinya ketika seseorang bebas mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, baik dalam sikap, perkataan, dan tindakan yang akan dilakukan. Pilihannya tanpa paksaan, ya, pilihannya sukarela, dan pilihan yang mengandung konsekuensi dan tanggung jawab pribadi. Cukup jelas? Punya nggak saudara kehendak bebas seperti ini? Saudara punya nggak? Saudara mengambil keputusan sesuai dengan diri saudara, untuk diri saudara, entahkah berhubungan dengan sikap saudara, saudara mau marah, mau kesel, ya, mau ketus, itu sikap yang saudara pilih.
ya, maupun perkataan saudara. Saudara mau berkata yang manis, yang pedas, ya, yang pahit, itu saudara punya pilihan. Ya, tindakan yang dilakukan, saudara mau cubit orang, mau mengelus, mau menyayangi, ya, mau menipu, mau berdusta, mau yang lain-lain, itu pilihan saudara. Dan pilihan ini tanpa paksaan. Ya, kalau dipaksa berarti saudara tidak punya kehendak bebas karena dipaksa. Ya, juga sukarela menurut hati saudara. Dan pilihan yang mengandung konsekuensi, saudara tahu nih. Ya, kalau saya langgar lampu merah, berarti ada konsekuensinya, saudara bakal kena tiket. Saudara bebas menyetir di jalanan, tapi kalau merah harus berhenti. Saudara bebas maju nggak merah? Bebas, boleh milih maju, boleh nggak? Boleh, tapi ada konsekuensi. Ya, ada akibatnya. Tapi tetap saudara punya kebebasan untuk memilih, aku mau tabrak lampu merah atau berhenti pada lampu merah. Nangkep nggak? Nah, sekarang ini menurut pengertian dunia tadi. Definisi dictionary, definisi umum, definisi filsafat, definisi sains, ilmu pengetahuan. Sekarang kita lihat apa pandangan Alkitab tentang kehendak bebas. Apakah firman Tuhan Alkitab mengajarkan manusia memiliki kehendak bebas atau tidak? Ya. Nah, perhatikan, di dalam Alkitab istilah bebas, kebebasan, merdeka atau kemerdekaan itu muncul lebih dari 45 kali. Istilah memilih atau pilihan muncul lebih dari 200 kali. Jadi Alkitab ada berbicara soal apa? Soal kebebasan, soal kemerdekaan, soal pilihan, soal kata bebas. Pengertian kehendak bebas dicatat dalam banyak bagian Alkitab. Misalnya Kejadian pasal 1-3, Imamat 22:18, 21, 23, 38, Bilangan 15 ayat 3, 29 ayat 39, Ulangan 12 ayat 6, 17, pasal 16 ayat 10, 23 ayat 23, lalu 2 Tawarik 31 ayat 14, Esra 1 ayat 4, pasal 3 ayat 5, pasal 7 ayat 13, pasal 7 ayat 16, pasal 8 ayat 28, Mazmur 119 ayat 108, Matius 22 perkataan Tuhan Yesus 37-39, Markus 12 30-31, Roma seluruhnya pasal 9 soal kebebasan, bagaimana Paulus berbicara pergumulan kebebasan dalam dirinya, dan kemudian Wahyu 22 ayat 17. Ini hanya beberapa ayat yang saya pilih yang berhubungan dengan kehendak bebas. Saya harap kita tidak baca di sini, saudara pulang belajar firman Tuhan itu baik-baik dan baca baik-baik di hadapan Tuhan. Setuju? Kita lanjut. Secara teologis, kehendak bebas menurut Alkitab dapat dimengerti dalam 3 tahap. 3 tahap. Tahap pertama adalah sebelum Adam dan Hawa berdosa. Nah, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu pasal 1 dan pasal 2 kitab Kejadian, mereka memiliki kehendak bebas yang murni dalam semua aspek hidup, sesuai dengan anugerah dan perintah Allah untuk mengelola seluruh alam semesta. Itu yang disebut dengan mandat kultural dan mentaati firman Allah. Nah, kita baca sekarang Kejadian 1:26. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, waktu Tuhan mengatakan, marilah kita di situ adalah Allah Tritunggal, tentunya Bapa, Yesus Kristus, Firman, dan Roh Kudus, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa Allah, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya di dalam diri manusia ada sifat-sifat dasar dari Allah. Nah, sifat-sifat dasar dari Allah itu apa? Rasio, pikiran. Manusia punya pikiran, ya, binatang tidak. Binatang hanya punya otak. Kita punya pikiran. Pikiran sama otak beda kan?
Ya. Otak itu organnya, pikiran itu apa? Mind. Saudara bisa berpikir, sapi nggak bisa berpikir seperti saudara. Sapi punya otak. Kita punya perasaan, punya feeling. Binatang nggak punya. Punya sih rasa sakit, tapi nggak punya perasaan seperti kita. Ya, hati nurani nggak punya, kita punya. Ya, kehendak bebas, kita punya kebebasan memilih mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan. Nilai-nilai moral, nilai kebenaran, keadilan, cinta kasih, kebaikan, tanggung jawab moral, dan spiritual, rohani, itu manusia punya, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Allah, bisa berdoa. Binatang nggak bisa berdoa, walaupun ayam itu kalau minum air angkat kepala dulu, tapi bukan berarti dia berdoa kepada Tuhan. Ya, ngerti ya saudara? Ini bedanya manusia dengan binatang. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Binatang nggak punya. Binatang hanya diciptakan. Tuhan bilang jadilah, jadi. Jadilah monyet, jadi monyet. Jadilah macan, jadi macan. Jadilah binatang dan semua jadi hanya dengan firman. Tapi waktu menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafasnya, sehingga manusia yang asli adalah rohnya, bukan tubuhnya. Walaupun manusia punya tubuh dan roh, tapi aslinya kamu apa? Beingnya kamu, roh kamu. Tubuh seperti baju, suatu hari akan lepas. Seperti tadi pemakaman yang kami hadiri. Badan ini akan lepas. Itu sebabnya mau dikubur kek, mau dikremasi kek, silakan. Kita nggak pakai lagi baju yang lama, itu baju tua. Nanti roh yang diciptakan Tuhan itu, yang kekal itu, kamu yang sesungguhnya itu akan dapat tubuh yang baru. Amin. Jadi manusia yang sejati adalah gambar dan rupa Allah itu. Roh yang dihembuskan Allah di dalam manusia. Saudara mengerti sekarang? Bahwa kita memakai tubuh, bukan kita memakai roh. Nah, gambar dan rupa Allah itu, ruah itu, roh yang diciptakan Allah itu, nafas Allah itu, salah satu unsurnya sifat dasar Allah apa? Kebebasan memilih. Kehendak bebas. Mantap ya saudara, itu gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kemudian Tuhan lanjutkan dengan Kejadian 2 ayat 16-17. Mari kita membaca lagi. Setelah menciptakan manusia, Tuhan bilang baik, ciptaan Tuhan itu baik. Bahkan setelah menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sangat baik. Jadi pada Allah hanya ada kebaikan. Di dalam diri manusia juga ada kebaikan. Kehendak bebas, gambar dan rupa Allah itu juga baik. Lalu Kejadian 2 16-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, free. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Jadi mereka punya kemampuan untuk tidak makan nggak? Punya. Punya kapasitas untuk memilih tidak makan nggak? Punya. Ya. Tapi Tuhan kasih mereka pilihan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu hukumannya. Jadi Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang benar, yang baik, yang menciptakan peraturan itu baik. Nah saya tanya, dengan adanya peraturan ini manusia bebas gak? Halo? Bebas apa gak bebas? Loh, gak bebas. Ada orang bilang, orang gak percaya kepada gak bebas, mereka bilang, ini udah gak bebas, karena Allah kasih peraturan sih. Ayo bagaimana saudara jawab? Dengan adanya tidak boleh makan yang satu itu, sudah gak bebas. Kan kalau bebas semua boleh. Nah, ini permainan logika, saudara. Dengan adanya peraturan lalu lintas, saudara bebas menyetir gak? Bebas gak? Atau saudara bilang gak bebas, ini ada lampu merah nih, gak bebas nih. Ya, ini ada pembatas jalan ini, gak bebas nih. Saudara salah mengerti bebas loh. Bebas itu berarti ada hukumnya. Kalau bebas tanpa hukum itu bebas bukan? Bukan, itu liar. Itu hukum rimba. Itu hutan gak perlu pakai lampu merah, hijau, kuning, gak perlu. Kita bukan binatang, ingat. Manusia bukan binatang yang pakai hukum rimba. Itu sebabnya binatang gak ada kehendak bebas. Sebab apa? Hukum rimba. Ya kan? Ikan melahirkan anak, saya lihat mamanya makan anak, yang kasihan banget.
Ya kan? Hukum rimba. Hukum rimba itu apa? The survival of the fittest. Siapa yang kuat untuk survive, dia yang menang. Itu bukan bebas, itu hukum rimba, itu liar. Allah memberikan firman ini, Kejadian 2, 16 dan 17. Ini berarti manusia bebas gak makan? Bebas. Semua pohon kamu boleh makan dengan firman Tuhan bilang dengan bebas. Tadi ada bebas kan? Sudah baca gak sih? Ada loh. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan dengan hanya satu yang kamu gak boleh makan. Kalau kamu cuma dikasih satu hukum, jangan menuduh gak ada kehendak bebas. Artinya kamu mau jadi liar. Kamu mau hukum rimba. Dengan adanya satu hukum itu penting gak? Kenapa penting? Supaya Tuhan mau kamu sungguh-sungguh memakai kehendak bebasmu. Ini latihan. Pakai kehendak bebasmu untuk memilih Tuhan, memilih firman Tuhan, memilih perintah Tuhan, bukan memilih hatimu, pikiranmu yang liar, bukan. Mengerti? Jadi Allah bukan menciptakan mesin, bukan menciptakan robot, tapi menciptakan manusia, fotokopi Allah. Fotokopi Allah. Jahatnya iblis apa? Dia ingin membuat kamu fotokopi jadi asli, mengerti? Itu sebabnya Adam dan Hawa kemudian tergoda untuk menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan jatuh dalam dosa. Ya, nah sampai poin A nih, tahap sebelum jatuh dalam dosa. Saudara mengerti gak ini? Kehendak bebas yang murni. Ini murni dalam semua aspek. Dalam makan, dalam minum, ya terserah kamu bebas kok. Tuhan gak kontrol kamu hari ini makan apa, ya Tuhan gak bilang, ini gue udah tentuin ya, ini hari ini kamu harus makan apel, besok makan pir, lusa makan semangka. No, anything bebas. Mau berapa kilo silakan. Saudara mau makan sampai gendut itu urusanmu. Jangan bilang sudah ditentukan, kamu makannya dikit, yang langsing gak punya makan, Tuhan yang tentukan. No, kamu boleh punya bebas pilih makan, minum, bekerja. Hanya satu jangan, Tuhan bilang, jangan makan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa? Jangan kamu melawan Tuhan. Ya, jadi ketaatan itu dan cinta pada Tuhan itu, mendengar Tuhan itu harus apa? Sukarela. Pilihan kamu. Kalau Tuhan paksa Adam dan Hawa untuk taat, Adam dan Hawa manusia bukan? Bukan. Kalau dia paksa untuk taat, bukan manusia lagi, robot. Mengerti saudara? Tahap satu ngerti ya, saya ingin saudara menangkap baik-baik ini. Ya, supaya saudara tidak jatuh ke dalam doktrin yang salah, yaitu apa? Doktrin takdir, determinism. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan sampai detail-detailnya. Memang Tuhan tahu rambutmu jatuh satu, Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak menentukan itu. Kalau kamu tahu sampo itu merontokkan rambutmu, jangan pakai sampo yang merontokkan rambut, mengerti? Dan setelah udah rontok setengah rambutmu, kamu bilang Tuhan yang tentukan rambutmu rontok setengah. Enggak, kamu salah pakai sampo. Nangkep gak saudara? Makan cabai 1 kilo mencret, kamu bilang Tuhan sudah tentukan. No, kamu yang salah. Sudah tahu perutnya gak kuat, makan cabai 1 kilo, ya mencret saudara. Ya, cukup jelas tahap 1. Nah, sekarang kita lihat tahap 2. Tahap 2, ketika Adam dan Hawa memilih melawan perintah Allah, kehendak bebas mereka telah tercemar. Itu pasal 3, mereka jatuh dalam dosa. Kalau kita bandingkan dengan Roma 3:23, itu yang disebut semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini setelah Adam dan Hawa jatuh, ya, setelah mereka jatuh, semua manusia sama. Jatuh, kehilangan kemuliaan Allah. Itu maksudnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah artinya dalam aspek spiritual, keselamatan jiwa dan nilai moral, itu spiritual. Kehendak bebas mereka condong memilih yang jahat.
Ini tercemar. Kehendak bebasnya udah gak bisa milih yang benar, selalu maunya yang jahat. Sebab apa? Sebab dosa telah mencemari, mengotori pikiran, perasaan, dan kemauan manusia. Jadi ada apa? Tahap kedua itu apa? Turun. Ya, kehendak bebasnya apa? Kotor, tercemar oleh dosa. Nah, waktu Tuhan bilang, pada hari kamu memakannya, engkau pastilah mati. Saya tanya, Adam dan Hawa mati gak? Secara fisik tidak, tapi secara rohani itu mati. Artinya apa? Terputus dengan Tuhan. Tadinya sebelum tercemar ada kekuatan dan kemampuan memilih yang benar, memilih taat Tuhan. Sekarang gak ada kekuatan itu lagi. Ya, udah gak bisa. Ibarat pisau ini sudah kena karat, ya, gak kuat lagi. Tadinya motong apel gampang zret. Sekarang motong apel setengah mati, gak kuat, gak mampu lagi. Potong daging gampang, sekarang susah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan apa? Kejadian 6 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oh, Tuhan jadi sedih. Sejak Adam dan Hawa jatuh itu kemudian, ya, semua manusia keturunan Adam dan Hawa itu hatinya selalu milih yang jahat. Ya. Dengan kehendak bebas yang tercemar itu, manusia, perhatikan, tidak mampu membebaskan dirinya dari dosa dan kejahatan. Tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, disinilah yang terjadi konflik, saudara, antara doktrin predestinasi dan kehendak bebas. Mereka yang salah mengerti doktrin predestinasi yang kita pelajari minggu lalu, kemudian mengatakan manusia itu tidak ada kehendak bebas lagi, sebab semua sudah ditentukan, predestin oleh Allah. Padahal minggu lalu kita udah pelajari yang ditentukan itu apa? Keselamatan spiritual. Ya, tapi dalam hal lain kamu punya kehendak bebas untuk memilih. Nah, di sini saudara jangan di mix. Ya, di sini terjadi konflik yang kemudian tidak ada solusi, seolah-olah masing-masing mengeraskan pikirannya. Ya, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Ini doktrin takdir kemudian bertentangan dengan doktrin kehendak bebas. Saya mau saudara jelas di sini. Ya, tidak mampu membebaskan dirinya dari dosa dan kejahatan. Setuju, kehendak bebas manusia tak bisa bebaskan dia dari hukuman dosa. Ya. Tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Setuju dengan kehendak bebas manusia, dia tidak mungkin bisa memilih untuk keselamatan bagi dirinya secara spiritual. Itu sebabnya Efesus mengatakan usaha manusia sia-sia. Kamu mau usaha gimana dengan kehendak bebasmu, tidak mungkin menyelamatkan kamu. Cukup jelas kan saudara, Efesus pasal 2, 8 dan 9. Jadi jangan diadu dengan satu ayat dan satu ayat yang kemudian kelihatan bertentangan, tetapi saudara tidak pelajari konteksnya baik-baik. Itu disebut cocokologi. Jangan ambil satu dua ayat kemudian cocok-cocokin dengan pikiran saudara sehingga akhirnya membangun doktrin yang salah. Ya, bukan comotologi asal comot ayat satu dua ayat kemudian sembarang mengambil keputusan dan mengatakan Tuhan telah menentukan baik yang jahat maupun yang baik. Saudara telah jatuh dalam doktrin dualistik, menuduh Tuhan itu berbuat jahat. Saudara hati-hati sekali dengan comotologi atau cocokologi. Alkitab dengan jelas mengatakan dengan kehendak bebas manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Ya, itu sebabnya kamu membutuhkan inisiatif Tuhan Allah yang kemudian menyelesaikan soal kematian spiritual. Mengerti? Adam dan Hawa mati di situ bukan mati secara fisik, tapi mati secara spiritual. Nangkep gak saudara? Jadi yang pertama sebelum jatuh dalam dosa, kehendak bebas itu murni. Saudara mampu memilih Allah, mampu memilih benar, mampu memilih perintah Tuhan. Tapi setelah berdosa,
Saya tanya saudara, keturunan Adam disebut gambar dan rupa Allah atau gambar dan rupa Adam? Hah? Ayo coba. Pernah nggak saudara pikir? Keturunan Adam dan Hawa disebut gambar dan rupa Allah atau gambar dan rupa Adam? No, gambar dan rupa Adam. Ngerti? Hanya Adam dan Hawa disebut gambar dan rupa Allah karena masih murni, belum jatuh. Tapi setelah jatuh, semua manusia mendapat gambar dan rupa Adam. Kita memiliki dosa representatif, dosa keturunan. Jadi tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Lanjutkan dulu. Namun perhatikan, dalam aspek mengelola bumi, mengelola laut, mengelola ternak tadi di darat, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seluruh bumi, itu mandat kultural. Perhatikan, manusia tetap memiliki kehendak bebas untuk bekerja, berusaha, memilih yang baik dalam batasan hukum natural dan hukum moral yang berlaku. Artinya, secara rasional dan moral, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, itu terjadi pada, coba kalau kita bandingkan Kejadian 3 ayat 19, Tuhan bilang, kamu sudah, ya, gara-gara kamu berdosa ini bumi terkutuk segala macam ya, penderitaan, tapi kamu tetap apa? Harus bekerja keras, berpeluh, berkeringat, banting tulang, bekerja dengan kehendak bebasmu, ya, sampai kamu nanti kembali menjadi tanah. Coba kita baca Kejadian 6 ayat 5 tadi udah ya. Coba bandingkan Kejadian 5 ayat 3. Siapa yang bisa baca sebentar Kejadian 5 ayat 3? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambar? Gambarnya. Itu siapa? Adam. Sih? Roma 5 ayat 12. Ini sama sejajar dalam perjanjian baru. Roma 5 ayat 12 mengatakan apa? Ini dosa representatif. Ini tadi kita belum baca. Ibu Nina baca yang keras. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi dosa itu masuk melalui satu orang, itu siapa? Adam. Kemudian dosa itu menjalar kepada semua orang. Lengkap saudara. Jadi yang kita punya hari ini gambar dan rupa Adam. Sebab kita keturunan Adam, betul nggak? Jadi untuk memilih keselamatan kita mampu nggak? Nggak mampu dengan kehendak bebas kita. Dengan usaha kita mampu selamatkan diri sendiri nggak? Nggak mampu dengan kehendak bebas kita. Tapi bukan berarti kehendak bebas yang lain mati, hilang. No. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam moral, dalam mengelola laut, mengelola ikan, mengelola bumi itu tetap ada kehendak bebas. Nangkap nggak saudara? Kita masih punya kehendak bebas, tapi sudah tercemar seperti Adam. Gak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Jadi saya harap di sini saudara bisa mulai mempertemukan, ya, doktrin takdir salah, ya, tapi doktrin yang anti kehendak bebas juga salah. Jangan jadi ekstrim. Yang satu mengatakan nggak ada lagi kehendak bebas. Yang satu bilang semua sudah ditentukan. Enggak, kita harus kembali kepada Alkitab. Jangan kata orang, mengerti? Jangan kata si A, si B, si C, kata firman, itu paling penting. Back to the Bible. Cukup jelas tahap kedua? Sebelum masuk tahap ketiga. Jadi tahap pertama murni dalam semua aspek. Tahap kedua hanya pada mandat kultural. Kita punya kebebasan. Keselamatan tidak. Ya, nggak ada usaha manusia setitik pun membuat dia selamat. Kehendak bebasmu tidak bisa selamatkan kamu. Saya setuju. Tapi walaupun kehendak bebas gak bisa selamatkan kita, bukan berarti semua kehendak bebas hilang. No, kita tetap harus punya tanggung jawab moral. Kita harus punya tanggung jawab di dalam mengelola bumi ini secara bertanggung jawab dan punya pilihan sesuai dengan konsekuensinya. Cukup jelas? 3. Nah, 3 tahap ketiga. Ini setelah manusia menerima Kristus. Di dalam Yesus Kristus
kehendak bebas manusia dipulihkan. Jadi yang tadi tercemar itu, tahap kedua, bisa dipulihkan. Dengan apa? Dengan salib Kristus yang membayar hutang dosa manusia. Yang beriman kepada Kristus, yang percaya kepada Dia sesuai dengan anugerah Allah dan sesuai dengan kebenaran firman Allah, bukan sesuai dengan kehendak bebas. Nangkep gak? Sudah tercemar, bagaimana sekarang untuk dipulihkan? Yesus datang. Ya, Yesus datang. Yohanes 1:29 kita baca sama-sama. Yohanes 1:29, 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi dunia lagi menunggu ini, kapan ini kita dibebaskan, dimerdekakan lagi, dipulihkan. Sampai Yohanes melihat Tuhan Yesus muncul. Dia bilang, "Lihatlah." Dia tunjuk kepada Tuhan Yesus. "Lihatlah Anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seluruh dunia." Jadi Yesus diutus oleh Bapa. "Yuk turun dah." Ya, ini bahasa kasarannya lah ya. Bapak bilang, "Yuk turun, ayo jadi manusia, selesaikan dosa itu." Ya, itu janjinya di Kejadian 3:15. Tuhan bilang nanti kepala ular itu akan dihancurkan, ya, oleh seorang anak, yaitu Kristus. Jadi seluruh perjanjian lama menjanjikan nanti akan datang seorang Mesias, nanti akan datang seorang juru selamat. Dia akan menghancurkan iblis yang menyesatkan manusia itu. Dan Yesus datang. Waktu Yesus datang, Yohanes bilang, "Lihat, itu Anak domba Allah. Hanya Dia yang sanggup menyelesaikan dosa manusia. Seluruh dunia itu seluruh manusia dihapuskan." Kapan itu dihapuskan? Yohanes 19 ayat 30, mari kita baca. Yohanes 19:30. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Dia berkata, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Di atas kayu salib itulah Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Artinya apa? Lunas hutang dosa seluruh dunia. Yesaya menggambarkan seolah-olah Yesus memikul dosa di pundaknya, ya, seluruhnya Tuhan Yesus pikul. Dan Dia katakan apa? Tetelestai, sudah lunas, kau gak usah bayar lagi. Jadi keselamatan kita, pemulihan kehendak bebas, pemulihan seluruh jiwa roh kita, itu adalah jasanya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan berkata, "Oh, kalau percaya Tuhan Yesus kehendak bebas berarti ya menghina Yesus." Ya, kita menghargai Yesus datang memulihkan kehendak bebas kita. Jadi yang ditebus itu bukan hanya roh kita, ditebus itu seluruh hidup kita termasuk kehendak bebas yang tercemar. Dimurnikan lagi. 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru sudah datang? Ciptaan baru, gambar dan rupa Allah. Kita menemukan kembali gambar dan rupa Allah kita. Sehingga hari ini orang yang sudah percaya, dia itu adalah gambar dan rupa Allah. Yang belum percaya adalah gambar dan rupa Adam. Ngerti sekarang? Ini doktrin manusia, jelas. Makanya saya bilang di dunia cuma ada 2 jenis manusia, percaya atau tidak percaya. Kalau kamu percaya, ya kan, gambar dan rupa Allah. Ajak dia menginjili. Kalau dia belum percaya, injili dia supaya dia menemukan kembali gambar dan rupa Allah pada dirinya. Ya, manusia yang tidak menemukan kembali gambar dan rupa Allah pada dirinya, kemudian apa? Mencoba menjadikan dirinya sendiri Allah, ya kan? Transcendental meditation, ya. Kemudian menemukan enlightenment, pencerahan, ya kan? Muncullah ajaran-ajaran yang mengatakan kamulah Allah, di dalam kamu ada Allah, ayo temukan Allah pada dirimu, ya kan? Temukan pencerahan. Kemudian muncul New Age Movement, ya kan? Tahu ya, gerakan zaman baru New Age Movement, ya, menemukan dirimu sendiri, Allah pada dirimu, sebab kamu adalah Allah. Ya, meditasi dan lain-lain. Manusia mencoba dengan usaha sendiri, tapi gak menemukan itu. Yesus mengatakan, no, di dalam Kristus kamu jadi ciptaan baru, bukan di dalam usaha kamu, bukan di dalam kehendak bebas kamu. Mari kita baca lagi Yohanes 8, 31 dan 32, kemudian 36.
1, 2, 3. Maka katanya, ini kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ingat, ini membebaskan kamu dari semua belenggu dosa, dari semua belenggu perhambaan, dari semua belenggu tercemar tadi. Sekarang dibebaskan. Ada kebebasan, sama bilang nggak ada kebebasan. 36, ini bagi orang Kristen nih yang percaya, ini Yahudi yang percaya. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, kebenaran firman membebaskan dia, memerdekakan dia. 36, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka, bebas. Jadi pada dirimu ada kebebasan nggak? Ada. Dan kita menemukan kebebasan, kehendak bebas yang murni itu di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini kalau orang Kristen bisa memilih Allah nggak? Bisa. Bisa memilih kebenaran nggak? Bisa. Bisa memilih taat firman nggak? Bisa. Kita punya kemampuan itu. Kenapa punya kemampuan itu? Yesus sudah menciptakan kita baru. Yesus sudah memerdekakan kita. Kita punya kemampuan menolak dosa. Kita bisa bilang no sama iblis. Sebelumnya bisa nggak? Nggak bisa. Cenderung jahat hatinya. Udah mau milih, nggak bisa, belok lagi, kata Paulus. Aku berjuang, kata Paulus di Roma 9. Aku pengen pilih yang baik, tapi aku gak kuat. Selalu pilih yang jahat. Karena kehendak bebas dia gak mampu. Sampai kapan konklusinya? Tapi syukur kepada Yesus Kristus yang telah memerdekakan aku dan memberi aku kekuatan itu. Jadi di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus, manusia yang ditebus punya kekuatan dan kemampuan memilih kebenaran, memilih Tuhan, memilih melawan dosa, dan berkata no kepada iblis, berkata no kepada dosa. Cukup jelas. Jadi ada 3 level, 3 tahap. Sebelum jatuh, sesudah jatuh, dan sesudah menerima Yesus. Nah, saudara di poin kemana? Ya, sampai di sini kehendak bebas saudara ada di tahap mana? Tahap 1 udah gak mungkin, udah lewat. Cuma ada 2. Ide kamu tahap kedua, kamu tahap ketiga. Cukup jelas? Cukup jelas. Sekarang kita melihat, apa sih pentingnya belajar doktrin kehendak bebas? Apa sih aplikasi praktisnya kehendak bebas itu? Mari kita lihat. A. Ya. Kehendak bebas menjadikan manusia sebagai ciptaan tertinggi dari semua ciptaan alam. Sebab kebebasan dalam memilih adalah nilai kasih dan ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu mengasihi Dia dan mentaati Dia dengan sukarela, bukan terpaksa. Makanya Dia memberi kita kehendak bebas. Ya, nah saudara bisa baca di Matius 22 ayat 37. Tidak baca hari ini, saudara baca di rumah. 2 Korintus 9 ayat 7. Tetap diminta dengan hati yang sukarela. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas, perhatikan, manusia akan sama dengan mesin atau robot atau program komputer yang statis atau mati. Itu penting yang pertama. Kedua, B. Kehendak bebas membuat manusia bertanggung jawab atas pilihan, keputusan yang diambil, dan perbuatan yang dilakukan, baik secara natural. Natural hukum alam, mengerti? Sudah makan cabai sekilo, mencret, hukum alam. Ya, sudah loncat dari lantai 13 patah leher, hukum alam. Jangan sudah loncat bunuh diri bilang itu ditentukan Tuhan, itu menuduh Tuhan. Itu hukum alam, karena ada gravitasi. Jangan loncat dari lantai 23, ya, mati kamu. Itu berarti ada konsekuensinya, ya. Kita bertanggung jawab secara natural, fisikal, mental, moral, spiritual, dan aspek-aspek lainnya. Semua pilihan itu memiliki konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, salahkan diri sendiri kalau kamu salah pilih. Jangan salahkan orang tua, salahkan diri sendiri kalau kamu salah kawin. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri kalau kamu melakukan kejahatan di hadapan Dia. Penting.
Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas, manusia akan melarikan diri dari tanggung jawab terhadap sebuah konsekuensi pilihan. Itu kesalahan dari doktrin takdir. Bukan gue yang mau, sudah ditakdirkan begitu, ya. Jadi males dia. Jadi gak mau tanggung jawab, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan Tuhan, macam-macam. Ya, hati-hati sekali. Manusia bisa melemparkan tanggung jawab itu kepada Tuhan juga. Hati-hati sekali. C. Kehendak bebas menyatakan keadilan Allah terhadap dosa dan kejahatan iblis dan semua antek-anteknya untuk menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pilihan dan perbuatan iblis dan semua manusia yang mengikuti dusta dan perbuatan si jahat. Sudah baca di 1 Yohanes 3:8, Lukas 11:29-32, Wahyu 20 ayat 10. Ya, itu semua ada ayat-ayat di situ. Udah dicatat, kita gak sempat baca semua. Saudara baca sendiri di rumah dan saudara mengerti kenapa pentingnya doktrin ini. Bila manusia tidak ada kehendak bebas, maka manusia telah terjerat siasat iblis yang membuat manusia memfitnah Tuhan atau menuduh Tuhan adalah sumber dosa dan kejahatan yang ada di bumi ini. Ada anak yang lahir cacat, salah siapa? Atau idiot, salah siapa? Atau buta, salah siapa? Ditentukan Tuhan kan? Itu doktrin takdir di situ yang menyalahkan Tuhan. Masih ingat waktu orang bertanya kepada Yesus, ada orang yang lahir dan buta? Salah siapa? Salah orang tuanya kah? Salah dosa dia kah? Salah siapa? Neneknya kah? Kakeknya kah? Yesus bilang apa? Bukan salah siapa-siapa, tapi dia lahir nanti itu kemuliaan Tuhan. Jadi anak bisa cacat gak lahir? Bisa. Sebab apa? Sudah ada dosa. Sudah ada iblis di bumi ini. Sudah ada kejahatan. Sudah ada penderitaan. Sudah ada kutukan. Ini semua akibat dosa. Jangan menuduh Tuhan. Saudara salah menikah, bisa bahaya. Ya kan? Terus sebabnya ada penyakit AIDS. Kalau saudara sembarangan free sex, hubungan seksualnya gak karuan, saudara kena AIDS. Bukan ditentukan Tuhan. Bukan. Itu kesalahan kamu, salah pilih. Ya. Saya tanya, semua anak lahir adalah berkat Tuhan gak? Hah? Berkat gak? Anak itu berkat gak? Halo? Ya, yes or no? Belum tentu. Kalau suami mencari pelacur tiap malam, ya, kemudian lahir 7 anak 1 tahun, itu anak berkat gak itu? Oh, puji Tuhan, suamiku tahun ini dapat 7 anak. Gila, 7 anak dari mana? 7 pelacur. Itu anak berkat bukan? Bukan, itu dosa dia. Hati-hati. Itu kehendak Tuhan bukan? Bukan, itu kehendak bebas dia. Cari 7 pelacur. Ya, tapi nanti di dalam Kristus dipulihkan, anak-anaknya pun bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mengerti? Tuhan bisa mengubah yang jahat itu kemudian jadi baik. Tapi ingat, yang jahat itu tetap jahat. Itu salahnya iblis, salahnya manusia, bukan salahnya Tuhan. Jangan bilang Tuhan memakai yang jahat. No, Tuhan selalu baik. Saya mulai nangkep gak sih? Penting ada kehendak bebas supaya manusia tanggung jawab ketika dia salah pilih. D. Kehendak bebas menunjukkan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang maha kudus, maha benar, dan maha baik. Di dalam naturnya Allah tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada rancangan kecelakaan, konsekuensi dosa yang mengakibatkan penderitaan. Bumi terkutuklah, adanya bencana alam lah, sakit penyakit lah, kecelakaan lah, kesusahan lah, dan kematian adalah sepenuhnya 100% kesalahan dari iblis dan manusia yang memilih mengikuti jalannya iblis. Kejadian 1:31, Kejadian 3:14-19, Yeremia 29:11. Cukup jelas gak kalimat ini? Ingat ya, bila manusia tidak ada kehendak bebas, manusia telah menjadikan Allah sebagai Allah dualistik. Tahu dualistik? Allah itu baik tapi juga jahat. Allah itu gelap tapi juga terang. Allah itu putih tapi juga hitam. No, Allah kita bukan Allah yang 2 muka, dualistik. Dia selalu baik. Ya, enak-enak aja si iblis itu. Ya.
Artinya di dalam Allah ada kebaikan dan kejahatan. Salah. Dia bukan sumber kebenaran, juga sumber dosa. Ini jelas bukan Allah yang sejati seperti yang dianjurkan oleh Alkitab. Kehendak bebas menunjukkan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang maha adil dan maha kasih. Allah akan menghukum dosa iblis dan dosa manusia sesuai dengan keadilannya. Namun, jadi sebelum saya terusin, saudara kalau melihat, kadang-kadang Allah menghukum satu kota, betul nggak? Perjanjian lama itu, menghukum ini yang jahat, Firaun dan pasukannya. Saudara jangan bilang, wah Allah itu jahat, no. Ketika ada terjadi begitu, saudara harus melihat itu keadilan Allah. Ya. Seorang papa harus memukul anaknya. Ya, spank, kamu pernah di spank gak sih? Anak saya kalau diperingatin 3 kali dulu sebelum umur 12 ya, sebelum umur 10 saya masih pukul anak. Kalau udah diperingatkan 3 kali itu agreement kita, pukul pantatnya. Nah waktu saya pukul pantatnya anak, bukan saya jahat, bukan sumber kejahatan, justru mencintai. Kalau kamu pukul anakmu makin peluk kamu, makin nangis, itu berarti pukulnya kamu juga sakit. Jadi jangan saudara melihat Allah waktu menghukum satu kota, menghukum Firaun, menghukum orang-orang jahat, jangan pikir itu Allah senang-senang. Mampus lu ya, bukan. Dia juga sedih seperti orang bapak memukul pantat anaknya. Tapi Allah sudah mengatakan harus dilaksanakan. Kalau kamu tidak taat mati, kalau kamu tidak taat ini, ada hukuman harus dilaksanakan. Dan nanti klimaksnya apa? Iblis dan antek-anteknya dan semua yang tidak mau percaya dihukum kekal. Oh, jangan bilang, wah Allah kok ciptakan neraka yang kekal, ya, ini Allah yang kejam. Salah mengerti Allah. Ingat, Allah itu cinta kasih, mengutus Yesus Kristus, tapi dia juga adil. Dia harus menghukum dosa dan kejahatan. Itu Allah yang sejati. Di balik keadilan Allah, dia tetap mencintai manusia. Itu sebabnya kenapa Yesus belum datang kedua kali. Di zaman Petrus orang sudah tanya, bilangnya Yesus mau datang, oh gak datang, ya. Lalu Petrus bilang, kehendaknya Allah supaya semua selamat. Itu sebabnya Yesus belum datang, supaya kita mengabarkan Injil. Tuhan masih panjang sabar menanti mereka yang berdosa itu bertobat. Tapi ada saatnya, saya gak tahu kapan. Kalau saya tahu kapan, saya nabi palsu, guru palsu. Saya nggak tahu kapan Yesus akan datang. Penghakiman terakhir harus dilaksanakan untuk menghukum iblis dan antek-anteknya. Ya, menurut Saint Augustine minggu lalu saya udah bilang, ya, setelah jumlah malaikat yang jatuh terpenuhi, manusia yang percaya beriman sama dengan jumlah malaikat yang jatuh. Yesus datang kedua kali. Itu saya sedikit setuju, sedikit tidak. Yes and no. Ya. Yes, misteri. Tuhan seolah menggantikan posisi malaikat yang jatuh dengan orang-orang percaya. Tapi no, kenapa? Kita tidak membatasi Tuhan dengan jumlah, dengan angka. Sebab Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah. Jadi limited. Tapi biarlah misteri tetap jadi misteri, ya. Itu indah, sesuatu yang misteri itu indah. Sesuatu yang sudah dibukakan udah kurang indah. Itu sebabnya ada pepatah. Walaupun saya gak setuju, pepatah dunia mengatakan, sebelum kamu menikah dengan istrimu, kamu begitu memuja-muja dia. Sesudah nikah, tahu semuanya detail-detailnya, kamu mulai memaki-maki dia. Sebelum dapat itu mobil yang mewah, yang mahal, kamu begitu memuja, misteri. Sesudah dapat mobilnya, biasa-biasa aja. Sebenarnya nggak boleh begitu sih, ya harus makin mencintai istri dan suami. Nggak boleh, ya udah dapat, ya udahlah, bosen lah. Gitu-gitu aja. Tentunya nggak boleh begitu. Ya. Kok bisa lari ke situ sih? Poinnya di mana sih? Kasih dan keadilan itu nggak boleh dipisahkan. Jangan sembarang menuduh Tuhan jahat ketika Dia harus melakukan keadilannya. Jadi waktu Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, pada hari kamu makannya kamu mati, itu jangan dinilai sebagai kejam, mengerti? Itu dinilai sebagai cinta.
supaya kamu mencintai Tuhan dengan kehendak bebas kamu, dengan pilihan kamu. Cinta yang sejati gak boleh terpaksa. 1, 2, 3. Cinta yang sejati gak boleh terpaksa. Cinta yang sejati gak boleh dipaksa. Cinta yang sejati gak boleh dipaksa. Walaupun banyak anak muda mengatakan, wah ini nipu ya, wopokso. Tapi itu bukan cinta, ya, itu namanya pemerkosa. Allah kita bukan pemerkosa. Oke, cukup jelas gak poin ini? Kenapa pentingnya kehendak bebas itu? Ya, dia harus menghukum, tapi di dalam penghukumannya ada kasihnya yang maha besar dalam Yesus Kristus yang ditentukan sebagai, perhatikan, satu-satunya jalan pendamaian yang memberikan keselamatan hidup kekal bagi orang yang percaya dan mentaati firman-Nya. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka Allah akan dituduh sebagai Allah yang kejam dan hanya tahu menghukum manusia secara diktator. Juga akan menuduh Allah sebagai Allah yang liar, yang semau gue, alias seenaknya atau sembarangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan kebenaran. Ya, hati-hati. Kalau saudara tidak percaya kehendak bebas, kemungkinan akan terjatuh dalam kesalahan ini. F. Kehendak bebas menunjukkan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang hidup dan dinamis. Allah bukanlah sebuah program atau blueprint yang kaku, statis dan mati, tapi Allah yang hidup yang ditunjukkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Allah yang dinamis, yang rindu berkomunikasi dengan manusia dan membangun relasi yang akrab dan indah, ibarat hubungan bapa dan anak yang saling mengasihi, saling menikmati, dan Allah bisa bernegosiasi. Bandingkan 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6 itu Hizkia. Allah bilang kamu akan mati, tapi Hizkia menangis, Tuhan tolong perpanjang umurku. Tuhan bilang oke deh, aku tambah 15 tahun. Ya, jadi saudara ingat, walaupun ada predestinasi, seolah-olah Allah menentukan keselamatan sebagian manusia untuk selamat, tapi Allah bukan program. Mengerti? Oh, Allah sudah tentukan ini. Contoh, Allah tentukan yang 10 miliar diselamatkan. Ya udah 10 miliar aja. No. Makanya saya bilang saya ada sedikit gak setuju dengan Augustine. Dia orang besar, teolog besar abad keempat. Dia mengatakan nanti jumlah orang percaya sama dengan jumlah malaikat yang jatuh. Yesus datang kedua kali penghakiman terakhir. Di sini kurang tepat. Mengerti? Seolah-olah Allah adalah blueprint. Sudah tentukan begini, ABC gak bisa tawar, itu teologi takdir. Kita gak setuju. Allah itu hidup, bisa bernegosiasi. Itu sebenarnya kita butuh doa. Ya. Jangan mengatakan Allah itu gak berubah, lalu Allah seperti statis, seperti patung, seperti program. Kita bisa negosiasi, kita bisa minta, Tuhan, kalau boleh gini-gini lah Tuhan, ya kan. Hizkia bilang, Tuhan tambahinlah umurku, aku belum mau mati Tuhan. Tuhan bilang, oke lah, aku tambah kamu 15 tahun. Terserah Tuhan, dia mau kasih apa enggak, bapak dan anak kok. Ya, jadi saudara jangan melihat Tuhan itu mati, patung, statis, no, dia dinamis. Nah, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan belajar tentang dinamika Allah. Saya akan bicara doktrin Allah, bagaimana dinamikanya Allah itu. Menurut Alkitab tentunya, sejauh kita mulai mengerti. Dan saudara mulai mengerti Allah itu bukan patung. Allah itu bukan program mesin atau seperti apa? Catatan ya, catatan apa itu kalau orang Kwamia itu ya. Nasib itu takdir, ada garis nasiknya. No. Allah kita bukan Allah yang sedemikian. Bila manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka doa dan komunikasi kita dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus menjadi tidak bernilai dan tidak relevan. Relasi dengan Tuhan akan menjadi hambar, membosankan, jenuh, dan tidak berarti. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah Bapa yang maha baik, maha benar, maha kudus, maha adil, maha kasih, maha hidup dan maha dinamis. Sebab itu setialah beriman kepada Tuhan Yesus dan taatilah kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa dan lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu.
Ajar kami makin mengerti kebenaran-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, yang menebus kami, termasuk kehendak bebas kami dipulihkan, dimurnikan. Gambar dan rupa Allah kami temukan di dalam Kristus. Dan kami diberi kekuatan, kemampuan untuk memilih yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus. Sehingga seluruh hidup kami merupakan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kuatkan kami ya Tuhan untuk bisa menolong mereka yang lemah, mereka yang bingung, mereka yang tersesat, mereka yang salah mengerti firman-Mu. Ajar kami tidak menjadi ekstrem kiri atau kanan, tapi kami sungguh-sungguh kembali kepada prinsip firman-Mu. Tidak terpancing oleh perkataan A, B, atau C yang seringkali menimbulkan konflik dan perdebatan yang tidak perlu, tapi kami sungguh-sungguh bertumbuh makin dewasa dalam mengenal Tuhan dan membuat Tuhan makin dikenal. Kembalikan kami kepada ukuran firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang sejati, kebenaran yang membebaskan kami, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan tahu satu persatu. Kami ingat adiknya Esther Frances Mingming yang baru kena stroke. Tuhan, kami bersyukur nyawanya diselamatkan dan dia boleh dipulihkan. Tuhan tolong dalam pemulihan. Mungkin 15% lagi bagian otak yang terhambat, tersumbat boleh disembuhkan Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Juga kami doakan istrinya Mingming, Esther Yohanes, yang baru operasi fibroid. Tuhan, Kau juga memulihkan kesehatannya dan kuatkan mereka berdua Tuhan, bersandar berharap kepada Tuhan dan boleh mendidik anak di dalam kebenaran-Mu. Kami doakan cucu Cilinda, Asher dan Rafa yang belum pulih total, yang masih ada batuk dan panas. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan juga Ben, papa dari Asher dan Rafa. Tuhan juga sembuhkan dari semua sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, dan Tuhan ajar mereka makin berharap, bersandar padamu, Sang Penyembuh yang sejati. Kami doakan saudara-saudara yang kena flu, batuk, dan gejala masuk angin atau tidak sehat satu persatu, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Shirley Turangan, Gio, dan juga Berry Porung, dan juga saudara-saudara lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kasihani, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kami doakan anaknya Dolores Terry yang kena paru-paru basah dalam pemulihan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Kami doa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana dan sembuhkan mereka. Sembuhkan Terry juga mereka semua yang sakit, jemaat Tuhan yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Lilia, Chandra, Ibu Nina, Pak Inda, Pak Hari, Pak Indra yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan tolong berikan kesembuhan yang sempurna. Arthur Palarmaja kami, Tuhan mujizat sempurna kami terus minta dari Tuhan. Sembuhkan dia, bahkan pakai dia menjadi hamba-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Adik Charlie, dia sudah hadir di bumi, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu bisa nyata pada dirinya. Jadilah yang terindah dan kuasa-Mu yang ajaib turun atas dia. Baby Noah, Tuhan sembuhkan jantungnya yang masih ada satu lubang kecil. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk IGNC, khususnya besok ada apresiasi ya Tuhan. Tolong semua aktivis, pelayan boleh hadir bersama-sama. Kami boleh saling memotivasi, saling menghibur, saling menguatkan. Dan tolong seluruh aktivis tetap kompak, sehat, setia dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang murni, sehingga seluruh jemaat pun ya Tuhan boleh beribadah dengan baik, makin hari makin mengenal Tuhan dan membuat Tuhan boleh dikenal di lingkungan mereka. Kami doakan semua senior kami Tuhan, Ompol Wardana, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat baru untuk terus bisa mengkoordinir Evergreen, melayani mereka yang sudah usia indah. Tuhan sertai satu persatu. Tante Lena diberikan kekuatan dan anugerah baru setiap hari, dan semua senior kami ya Tuhan yang hidup dalam kesendirian, Tuhan menyertai mereka menjadi sobat yang baik. Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsa, Tuhan sertai satu persatu Tuhan, supaya mereka di dalam kesepian mereka menemukan Tuhanlah
teman dan sahabat mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati juga ya Tuhan si Silvi yang kakinya masih belum pulih sempurna, Tuhan tumpangkan tangan dan sembuhkan dia, supaya dengan Pak Humphrey mereka berdua boleh tetap setia, kuat melayani Tuhan. Juga Om Edi dan Tante Arlina, berikan mereka hati yang makin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, dan apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak, mantu, cucu dari yang senior kami Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang hormat orang tua, takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia Tuhan, di dalam perjalanan ke depan yang tidak jelas, baik itu politik, ekonomi, finansial, dan berbagai aspek. Tuhan tolong supaya pemerintah yang ada memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tuhan tolong ada kestabilan di dalam keamanan, gereja-gereja Tuhan tetap bisa bersatu kompak mengabarkan Injil. Saudara Handai Tolan family kami di sana satu persatu, Tuhan tahu, beri kesehatan, kekuatan. Yang sudah percaya setia kepada Tuhan sampai akhirnya, yang belum percaya dengan cara Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Amerika juga Tuhan tolong, di tengah-tengah 100 hari pelayanan Trump dan seluruh kabinetnya Tuhan, Tuhan tolong supaya Tuhan berikan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, tidak sembarangan mengambil keputusan-keputusan yang mengacaukan negara. Kami doakan bagian imigrasi, bagian pekerjaan, bagian keuangan khususnya Tuhan tolong. Khususnya kami juga berdoa bagi mereka yang belum memiliki status imigrasi yang jelas, Tuhan buka jalan yang terbaik. Teman-teman yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan yang baik. Yang memohon pekerjaan yang baru, Tuhan siapkan pekerjaan yang baru bagi kawan-kawan kami. Juga masalah relasi, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah ekonomi, masalah status teman hidup, dan berbagai macam hal yang dibawa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Yang diam-diam berdoa di sini, yang berdoa di rumah, yang mengikuti secara online, ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang dinamis, Allah yang bukan program, bukan blueprint, bukan patung, bukan menentukan takdir yang menghancurkan gambar dan rupa kami. Tapi Engkau Allah yang boleh bernegosiasi, yang mendengar doa, yang berkata mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dengar. Ampuni kami kalau kami belum sungguh-sungguh berdoa di dalam nama-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Engkau hidup, Engkau bangkit ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau dinamis. Engkau bisa melakukan apa saja sesuai kedaulatan-Mu, cinta kasih-Mu. Dan perubahan-perubahan apapun boleh terjadi asal di dalam kebijakan-Mu Tuhan. Dan Kau tahu yang terbaik bagi kami. Kami yakin ketika kami setia, percaya, beriman dan mentaati firman-Mu, Kau sudah siapkan berkat, mujizat, dan hal-hal yang melampaui pikiran, perasaan, kemauan, hikmat, dan apapun yang kami punya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Ajar kami membangun komunikasi yang indah. Makin indah, makin akrab, makin mengenal-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bapa di surga. Roh Kudus yang diam di dalam kami, ajar kami makin sensitif terhadap suara bimbingan-Mu, penghiburan-Mu, dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Saudara, hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11 pagi. Datanglah dan kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara.